A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutawahhid bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wa ashabihi wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa 'allimna al-hikmata wa ta'wilal Qur'an. Allahumma barik binna wa ansur minna waj'alna min ibadikas sholihin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pengajian kitab yang dinamakan Tizan Ad-Daruri Bisyarhi Risalatil Bajuri, karya Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Ini karya dari sekian karya Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani yang banyak sekali mengarang kitab-kitab, ya, selain daripada kitab Tafsir Al-Munir, Marah Labid di Kashfi Qur'anil Majid. Nah ini, kemudian Nurul Zulam, ya, sarah apa namanya, kitab Qurratul Ain yang disebutnya Hayatul Zen. Terlebih dahulu kita kirimkan Fatihah untuk beliau muallif, yakni Syekh Al-Imam Bajuri dan Imam Muhammad Nawawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila ruhi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulamil amilin wal fuqa'i wal muhaddisin wal mufassirin wal qura'i wal mutahajjidin wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin wa mu'minin wa mu'minatin, khususan ila hadratir ruhi Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadratir ruhi Syekh Muhammad Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara, bi anna Allah yarhamuhum wa yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syaulillahilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyati. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Al-munajjahi, yang disucikan. An samatil khudusi, atau dibaca an simatil khudusi, dari tanda-tanda makhluk, wal alwani, dan warna-warna, wal kaifiyati, dan kaifiat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwahu, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, an kulli ma siwa, dari setiap perkara selain Allah.
Wal mubtakiru ilai kullu syai'in pisairil awqati. Dan yang membutuhkan kepada Allah segala sesuatu di dalam seluruh waktu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqati. Dan aku bersaksi bahwasanya penghulu kita, pemimpin kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul makhluqat, itu yang menjadi pemimpinnya seluruh makhluk. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wasyafa'at. Dan semoga rahmat dan salam itu tetap tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki telaga Kausar wasyafaat dan syafaat. Wa ala alihil mufaddalina ala sairil umami wa ashabihil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Rasulullah yang diberikan keutamaan semuanya, ala sairil umami, atas sekalian umat-umat, atas sekalian umat, wa ashabihil faizina, dan sahabat-sahabat Rasulullah al faizina, yang berbahagia, bi anwa'il khairati, dengan bermacam-macam kebajikan, wa ni'ami, dan macam-macam kenikmatan. Alhamdulillahil munajzahi an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyati. Ya. Dalam muqaddimah kitab syarah Tijan Ad-Daruri Asy-Syaikh Imam Nawawi, di sini muqaddimahnya alhamdulillah al-munajjai an simatil khudusi, atau boleh dibaca samatil khudusi wal alwani wal kaifiyati. Segala puji yang sempurna, seluruh pujian yang sempurna itu milik Allah. Al-munajjahi, Allah itu yang maha suci. Ya, kalau al-munajjah di sini yang disucikan. Ya, dalam arti Allah itu maha suci. Jauh daripada tanda-tanda makhluk, tanda-tanda apa? Rupa, warna-warni ya. Wal kaifiyati, dan kaifiyat. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala munajjah an samatil khudus? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki kesempurnaan mutlak di dalam wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala wujudnya kamalul mutlak, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah, sesuatu pun tidak ada. Tidak ada wujudnya selain Allah yang menyerupai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu kamalul wujudil a'la. Wujudnya Allah itu sempurna. Ya. Jadi kalau begitu Allah tidak membutuhkan zaman. Ya. Jika wujudnya Allah Subhanahu wa taala kamalul mutlak, maka Allah tidak membutuhkan zaman. Karena yang membutuhkan zaman itu adalah makhluk. Allah itu wal awal. Ya. Bila ibtida, Allah itu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, tetapi bila ibtida, tidak ada permulaan. Wa huwal akhiru bila intiha. Dan Allah yang akhir tanpa ada ujungnya. Nah, ini berbeda dengan makhluk, dengan wujudnya makhluk. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu qabla zaman. Jadi sebelum adanya zaman, sebelum adanya waktu, Allah sudah ada. Nah, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu, diulang lagi, wujudnya Allah qabla zaman. Sebelum adanya waktu, wujud Allah sudah ada. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kesempurnaan wujud, jauh, tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa? Karena Allah ad-dhahir falaysa fawqahu syai'un. Allah itu yang maha dhahir, maka tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu apapun. Dan Allah itu al-batin, falaysa dunahu syai'un. Allah itu yang maha batin, maka tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Maka dengan demikian wujudnya Allah itu qabla makan, sebelum adanya tempat. Kenapa? Karena Allah khaliqul makan, yang menciptakan tempat. Kalau Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah maujudun bila makanin wala jihatin. Allah ada, tidak membutuhkan tempat. Allah ada, tidak membutuhkan arah. Kita tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas, di bawah, di timur, ya, di barat, di utara, di selatan, di atas aras, ya, di atas langit, di surga. Kita tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan itu semua. Ya, tidak membutuhkan. Ya. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perkara itu muhitun. Muhit di sini bukan zatnya tetapi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Sebelum wujudnya Allah tidak ada sesuatu ini. Wala ba'da syai', dan tidak ada setelahnya Allah ini segala sesuatu. Ya, begitu. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam muqaddimah saja di sini Al-Imam Nawawi Tanara sudah memberikan gambaran kepada kita tentang akidah beliau, akidah para ulama-ulama salafus saleh yang sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicantumkan ini al-munajjan samatil khudusi. Ya, karena kalau tanda-tanda makhluk ya bergerak kan. Makhluk itu bergerak, ada diam. Allah itu tidak bergerak. Allah itu Subhanahu wa taala tidak intikol. Misalnya kama ja'ama, sebagaimana ada orang yang memiliki praduga Allah intikol dari langit pertama sampai ke langit dari langit ketujuh ke langit dunia. Karena ada hadis itu kan. Kemudian lagi ada orang yang memiliki keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Ya, bersemayam di atas arsy dalam arti berarti Allah kan membutuhkan tempat. Akidah Ahlussunnah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah maha suci, tidak membutuhkan tempat. Nah, karena yang membutuhkan tempat makhluk itu mah. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. La takhudhuhu sinatu wala naum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala maha suci lagi awal alwan. Dari apa? Dari warna-warni. Kita tidak boleh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala putih, merah, kuning, hitam dan lain sebagainya. Nah, wal kaifiyat dan bagaimananya juga tidak boleh dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kaifiyatnya. Karena yang ada kaifiat itu bagaimananya adalah makhluk. Nah, kalau makhluk itu kan ada kaifiat. Makanya nanti ketika ada orang yang memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, kan timbul nanti pertanyaan, bagaimana duduknya Allah? Ya. Di arsy itu. Nah, Allah itu Subhanahu wa taala jauh dari pemikiran atau keyakinan yang seperti itu. Karena yang ada bagaimananya adalah makhluk. Nah, nanti akan lebih jelasnya. Ini dalam muqaddimah saja.
Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah. Dan aku bersaksi, bukan hanya bersaksi, tetapi juga meyakini, mengetahui, meyakinkan, ya, itu kalimat asyhadu juga asyhadu itu bimana mengetahui, bimana meyakinkan, membenarkan. Tuh, itu mana asyhadu, bukan hanya menyaksikan. La ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ini al-ghaniyyu an kulli ma siwah. Allah ini yang kaya, jauh tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ghaniyun anil alamin, maha kaya. Yang butuh kepada Allah adalah makhluk. Wal muftakiru ilai kullu syai', dan yang membutuhkan kepadanya, kepada Allah, semua perkara. Bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, semua perkara ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisairil auqat, di dalam apa? Seluruh waktunya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul makhluqat, dan aku bersaksi, ya, meyakini, mengimani, membenarkan, mengetahui bahwa sayyidana, pemimpin kita semua, yakni Nabi besar Muhammad SAW, sayyidul makhluqat, itu adalah pemimpinnya makhluk. Nah, itu harus ada keyakinan dari kita bahwa Nabi besar Muhammad SAW sayyidul makhluqat. Oleh karenanya Nabi itu lebih mulia. Jangan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu di bawah Ka'bah, kan ada orang yang beranggapan seperti itu. Rasulullah SAW lebih mulia ketimbang Ka'bah, ketimbang yang lainnya. Rasulullah itu afdalul makhluqat. Rasulullah SAW itu sayyidul makhluqat. Rasulullah sayyidul awwalina wal akhirin. Rasulullah itu sayyidnya semua makhluk Allah. Dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Itulah baginda Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi. Nah, di sini, dan semoga, ya, rahmat dan salam. Yang awal mulanya wassalatu wassalamu ini khobariyah, labdon, tetapi insya'iyah maknan. Jadi bukan memberitakan, menceritakan bahwa sholawat dan salam itu kepada Rasulullah, tetapi maksudnya di sini adalah membacakan apa? Menghaturkan sholawat dan salam. Berdoa semoga sholawat, rahmat Allah yang disertai dengan pengagungan, dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang memiliki telaga. Nah, adanya nanti di sana. Setelah ba'da kiamat, manusia itu akan dibangkitkan, ya, yaumul ba'ats namanya. Kemudian akan digiring ke mana? Ke mahsyar. Kemudian akan dimizan, ditimbang amalannya, akan dihisab. Baru setelah itu lewat siratal mustaqim. Nah ini adalah penentuan nih, dan waktunya ini lama. Ya. Waktu setahun di akhirat dengan setahun di dunia atau berbeda. Satu hari saja dalam sebuah keterangan itu berbanding 500 tahun dunia. Nah, ketika manusia lewat siratal mustaqim itu, ya, kan ada yang selamat, ada yang tidak. Yang selamat ya surga, yang nggak selamat ya neraka. Nah, yang selamat dari cukang siratal mustaqim pun, dari jembatan siratal mustaqim pun, sebelum masuk surga itu masuk dulu kemana? Ke telaga Kausar. Jadi Rasulullah itu pemilik, ya, pemilik telaga Kausar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Inna a'tainaka Kausar. Allah yang memberikan kepada Rasulullah itu telaga Kausar yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Ya. Wasyafaat, dan Rasulullah SAW ini pemilik syafaatil udma. Ya, ketika di alam mahsyar semua makhluk, ya, semua para nabi, para rasul tidak bisa membukakan syafaat sebelum datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kan diceritakan. Itu manusia akan datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, kami tidak mampu memberikan syafaat. Kami pun memiliki kesalahan. Coba kamu datang ke Nabi Idris. Maka umat manusia pun datang ke Nabi Idris terus. Ke Nabi Nuh terus. Sampai Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua tidak bisa memberikan syafaat sebelum adanya syafaatil udma dari baginda Rasulullah SAW. Maka datanglah kepada Rasulullah. Baru Rasulullah yang memberikan syafaat. Setelah itu baru para nabi, para rasul memberikan syafaat untuk umatnya. Ya. Ya, jadi Rasulullah sahibil haudi wasyafaat. Wa ala alihi, dan semoga rahmat dan salam ini juga tetap tercurah kepada keluarganya Rasulullah yang diberikan keunggulan, yang diberikan keutamaan. Jadi keluarga Rasulullah ini akan memiliki keunggulan-keunggulan yang berbeda. Kita lihat bagaimana keturunan-keturunan Rasulullah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya muallif hadzal kitab, Syekhul Imam Nawawi. Karena dari turunan beliau adalah sampai nasabnya kepada baginda Rasulullah melalui jalur Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kita lihat juga para habaib yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Kelebihan. Ya, kelebihan-kelebihan. Berbedalah gitulah. Jadi berbeda dengan bukan turunan Rasulullah SAW. Wa ala alihi. Ala sairil umam. Nah, kalau terhadap semua umat berarti alih di sini mengandung pengertian yang umum. Karena ada alih bimana qarib, ada alih bimana ba'id. Kama fi Fathul Qarib. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib. Kalau maknanya alihi itu adalah qarib, berarti al-murad adalah keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau alih di sini adalah semua umat Rasulullah fi maqami du'a. Nah, umat Rasulullah tetap saja kalau dibanding dengan umat-umat yang lainnya memiliki keutamaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Jadi umat Rasulullah SAW itu, umat Nabi Muhammad SAW ini sebaik-baiknya umat. Ya, jika dibanding dengan umat-umat terdahulu. Ya, banyak sekali diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Washabihil faijinya, kemudian semoga salawat dan salam itu tetap tercurah kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang memperoleh kebahagiaan. Ya, yang memperoleh keberhasilan, yang memperoleh kesuksesan, gitu. Bi anwa'il khairati, dengan mendapatkan apa? Bermacam-macam kebajikan. Khairat ini hanya khusus kepada orang yang beriman. Khairat itu awas. Khairat itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang manusia zaman sekarang ini banyak yang mengatakan apa? Bahwa manusia itu di sisi Allah sama. Di sisi Tuhan, dalam pandangan Tuhan sama. Nah, ini tanpa pengecualian. Ya, tanpa pengecualian. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua manusia dalam pandangan Allah sama, dalam persoalan agama ini, ada khair, ada kebajikan, ada keberkahan, maka ini sebuah kemurtadan. Manusia itu sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari segi penciptaan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafaut. Kalau dari segi penciptaan, manusia ini tidak ada perbedaan. Sama-sama makhluk Tuhan. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Allah yang menciptakannya, dan Allah itu Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam, yang mengurus alam, yang mengatur alam, yang memberikan rizki-rizki alam. Maka dari segi itu sama, orang kafir pun Allah kasih rezeki. Tetapi kalau dalam persoalan agama, nggak boleh kita berkata bahwa semua manusia itu sama. Nggak boleh. Ini dalam konteks apa?
agama. Jadi kalau dalam konteks agama kita tidak boleh berkata bahwa manusia itu sama semuanya tanpa ada pengecualian. Ya. Ini bisa murtad kalau kita beranggapan bahwa semua manusia dalam persoalan agama itu sama. Kullun nasi fi khairun wa barakah. Setiap manusia itu memiliki atau adanya kebaikan dan keberkahan. Dan ini dalam konteks agama tanpa ada pengecualian, ya. Itu kalimat bisa menjadi murtad. Kenapa? Karena kalau dalam persoalan agama Allah Subhanahu wa taala itu membedakan antara mukmin dan kafir. Dalam persoalan apa? Persoalan agama, bukan persoalan penciptaan. Kalau dalam segi penciptaan sama manusia itu. Orang kafir ciptaan Allah. Orang mukmin juga ciptaan Allah. Tetapi dalam persoalan agama manusia itu tidak sama. Jangankan mukmin dengan kafir, orang mukmin saja juga tidak akan sama derajatnya. Ya, jangankan dengan orang kafir, mukmin sama-sama mukmin, derajatnya di sisi Allah akan berbeda. Kita ini akan berbeda di sisi Allah derajat kita. Dari segi agama kita sama muslim, sama agama Islam, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi derajatnya akan berbeda-beda. Mana faktanya? Kan itu ada manusia yang mukmin ini pangkatnya nabi dan rasul. Ada manusia yang mukmin ini pangkatnya walinya Allah. Ada manusia yang beriman itu pangkatnya siddiqin. Ada manusia yang beriman itu pangkatnya solihin. Ada yang syuhada. Ini membuktikan bahwa orang mukmin pun berbeda dalam apa? Dalam derajat. Apalagi mukmin dengan kafir. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan misalnya kullun nasi, setiap manusia khairun wa barakah, dari segi apa? Dari segi keagamaan, ini murtad. Dan ini banyak sekali begitu. Nah, ini perlu disampaikan karena banyak zaman sekarang yang memiliki anggapan bahwa semua manusia itu baik, memiliki keberkahan dalam persoalan yang begitu syumul, bukan hanya penciptaannya saja, tetapi dalam persoalan agama. Itu kalimat murtad. Mana dalilnya? Orang kafir itu ini dalam segi apa? Agama. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir itu ini dalam apa ini? Dalam agama syarrul bariyah. Jadi orang kafir itu seburuk-buruknya apa? Makhluk. Ya. Allah membedakan antara mukmin dengan apa? Nah, masih banyak ayat yang lainnya. Inna syarrad dawab tuh. Sesungguhnya yang paling terkeji daripada binatang, ya karena manusia ini bagian dari binatang, itu adalah orang-orang kafir. Dalam ayat nari washabul jannah. Tidak akan sama. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa sama dalam persoalan agama antara mukmin dengan kafir, itu bisa menjadi murtad. Amma ba'du fahada syarhun ala risalatil alamatil bajuri bitauhidi. Setelah amma ba'du itu setelah bismillah, alhamdulillah, salawat, salam kepada Rasulullah. Nah, fahada, maka ini yang ada di dalam hati muallif, maksudnya syarhun ala risalatil alamah, yaitu kitab syarah atas kitab risalah al-alamah, karyanya al-alamah, orang yang sangat alim, orang yang banyak ilmunya. Siapa itu? Al-Bajuri, Syekh Al-Imam Bajuri fit tauhidi, di dalam menjelaskan tentang ilmu tauhid. Samaituhu, aku menamakan kitab ini, kitab syarah, dengan nama apa? Tijanad Daruri fi syarhi risalatil Bajuri. Jadi namanya Tijan ad-Daruri, ya, fi syarhi risalatil
Bajuri. Nah, jadi di sini muallif hadzal kitab mengatakan bahwa fahadha, maksudnya beda ya. Fahadha, maka ini yang ada di dalam hati. Karena kalau para alim ulama berbeda dengan kita. Ilmu itu bisudur, summa intaqala. Ya, kalau ulama sekelas Al-Imam Nawawi, sekelas Imam Bajuri, itu ilmunya sudah ada di dalam hatinya. Kemudian dari hati ini diungkapkan ke dalam kitab. Itu. Intaqala, dipindahkan. Jadi menggunakan fahada. Ini yang mana maksudnya fahada? Ini yang ada di dalam qalbinya. Berbeda dengan ilmu kita. Nah, kalau kita mah dari buku dulu nih. Dari buku dulu baru dipindahkan ke dalam hati. Kenapa? Karena ulama ilmunya bisa dua. Ya. Ada ilmu kasbiun, ilmu dikasab seperti kita begini. Kalau ilmu kasbiun itu kan dari membaca. Ya. Dari apa? Belajar itu kasbiun tuh. Ya. Ada ilmu wahbiyun, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ilmu laduni. Itu tanpa itu mah. Ya, tanpa proses seperti kita. Nah, jadi kalau aulianya Allah Subhanahu wa taala itu mereka bisa memiliki ilmu itu dua sekaligus. Ya, kita katakan kenapa Al-Imam Nawawi pernah belajar kepada ulama-ulama yang lainnya. Salah satu guru beliau adalah Syekh Syahal yang ada di Banten ini, Syekh Syahal. Kemudian guru beliau lagi di Makkatul Mukarramah, Syekh Jaini Dahlan. Berarti beliau mengkasab. Tetapi selain daripada kasab, Al-Imam Nawawi Tanara itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Wahbiyun, ilmu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau walinya Allah yang ngomong begitu, fahada, maka ini yang ada di dalam hatiku, semua kitab Tijan Ad-Darur itu sudah ada di dalam hatinya beliau. Nah, jadi karya ini, nah ini saya perlu menekankan di sini bahwa yang ngarang kitab ini adalah wali. Kalau yang ngarangnya wali, sekecil kitab ini akan berkah. Ya. Itu ya kalau yang ngarangnya wali. Tapi kalau bukan wali ya pengarangnya nggak bakalan berkah. Sehebat apapun redaksinya, kitab itu bagus redaksinya misalnya, berjilid-jilid, tapi mu'alifnya kalau bukan wali, maka tidak ada keberkahan ketika kita kaji. Tapi berbeda ya dengan kitab yang ditaklif, yang disusun, yang dikarang oleh wali. Sekecil kitab ini, bahkan matannya, maksudnya Risalah Al-Imam Bajuri itu kan sangat tipis. Beliau adalah walinya Allah. Akan mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kita ngaji kitabnya wali, pertama dapat ilmunya wali. Saya mah tidak ada apa-apanya. Jadi jangan menganggap bahwa ketika ngaji kitab syarah ini adalah ilmunya saya. Jangan seperti itu. Ini mah ilmu siapa? Ilmu Imam Nawawi yang kita baca di dalam kitab ini. Sama-sama kita ini sedang mempelajari kitabnya Imam Nawawi. Sama-sama kita ini pengen ilmunya Imam Nawawi. Nah, di kitab yang kecil ini banyak sekali ilmu ini. Walaupun kecil ini banyak ilmu. Nah, selain mendapatkan ilmunya ketika kita baca karya ulama ini, insya Allah kita pun akan mendapatkan keberkahan. Apakah kalian meragukan itu tentang keberkahan? Berapa banyak para alim ulama? Coba siapa yang menggaji? Apa itu tidak berkah? Abu Yasanja coba pikirkan. Mengajarkan kitab Alfiyah. Allah kasih keberkahan. Yang begitu luar biasa. Kalahlah camat mah kalahlah. Itu cuma ngaji Alfiyah. Kitab Alfiyah. Siang malam beliau almarhum Abu Yasanja ngajarkan kitab Alfiyah. Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan gurunya. Keberkahan masyaikhnya. Sampai keberkahan
muallif kitab Alfiyah. Siapa? Ibnu Malik. Bukan hanya Mama Sanja saja, kita lihat juga Abu ya yang lainnya mengajarkan ilmu-ilmu kitab-kitab seperti ini. Allah berikan keberkahan. Dicaringin. Abu ya Yusuf Allah kasih keberkahan yang ngajar kitab Fathul Muin. Gurunya siapa? Buya Suhaimi. Ngajarkan kitab Fathul Muin. Yang dibaca kitab Fathul Muin yang paling banyak dibaca kitab Fathul Muin. Allah datangkan keberkahan kepada Abu ya. Dan ini harus diyakini oleh semua santri, itu harus diyakini. Kalau kalian tidak meyakini terhadap itu, nggak bakalan datang. Jangankan sekecil kitab Tijan Daruri, sebesar kitab Fathul Bari, sebesar kitab Nihayatul Muhtaj, tafsir Mafatihul Ghaib yang berjilid-jilid itu, tetap saja nggak ada berkahnya. Wong tidak yakin. Tapi kalau kalian memiliki sebuah keyakinan bahwa ini yang mengarangnya walinya Allah, itu harus ditanamkan keyakinan itu. Maka ketika memiliki keyakinan itu, kalian bisa saksikan bagaimana. Kita lihat bagaimana Abu Ya Uci. Allah berikan keberkahan itu. Ini bagian. Ya, kita lihat juga bagaimana masyaikh di Nahdlatul Ulama yang Allah berikan keberkahannya, yang di luar nalar. Lah di luar nalar SPD itu. Ya. Di luar nalar, orang nggak cari duit, nggak cari apa, ngajar ngaji saja, seperti di Lirboyo, ya di Sidogiri, di Kaliwungu, di Tebu Ireng, banyak para alim ulama hanya ngajar-ngajar kitab. Allah kasih keberkahan yang luar biasa, dan itu harus diyakini. Ini kitabnya kitab siapa? Walinya Allah. Jadi berbeda. Fahada, maka ini yang ada di dalam kolbinya kemudian intakol, berpindah dari kolbiahnya ke kitab ini. Ini dari hati. Kalau kita kan bedanya gini sama wali. Kalau kita mau ngarang kitab nih, kita mah cari referensi dulu. Belum ada di dalam hati. Kita lihat saja. Dan ini juga mungkin begitulah kebanyakan mahasiswa bikin skripsi. Kan? Cari dulu di buku-buku nih, dikumpulin dulu. Kitab-kitabnya, buku-bukunya, baru dia pindahkan. Itu mah bukan dari kolbi kepada kitab. Itu mah nakal namanya. Dari kitab ke kitab lagi. Dari kitab ke kitab lagi. Kalau para aulianya Allah, ya, seperti Syekh Nawawi, Al-Imam Bajuri, ya, dan lain sebagainya, ya, mu'alib kitab-kitab itu ilmunya itu sudah ada di dalam sudurnya, di dalam qalbinya. Nah, bagaimana kata Imam Nawawi bahwa kitab ini adalah syarah, ya, sebagai menyarahi, atau kitab ini untuk menyarahi risalah Al-Alamah Al-Bajuri di dalam apa? Ilmu tauhid, yang aku beri nama kitab syarah ini dengan nama apa? Kitab Tijana Ad-Daruri fi syarhi Risalatil Bajuri, di dalam mensyarahi risalah Al-Imam Bajuri. Mudah-mudahan, nah ini kita baru muqaddimah dulu. Mudah-mudahan kita pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan kepada Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dan Imam Nawawi Tanara. Wallahu a'lam bishawab.